Bandarmologi mutu ke-1. IPO 9 Agustus 2023, data sampai dengan 31 Oktober 2025. Nah, perusahaan ini ya, saya nggak ambil sumber dari IDX ya, karena tidak ada kepemilikan direktur apa direksi di saham ini ya, yang dominan. Jadi PT Matua Agung Lestari Tbk ini di testing, inspection and certification service. Ini di sektornya sektor industri ya. Sektor industri. Kita langsung aja IPO di tanggal 9 Agustus 2023 ya. Coba sesuai dengan judul enggak? Takutnya salah judulnya. Ya, 9 Agustus 2023. Dengan nama PT Matua Agung Lestari Tbk dengan kode mutu ya, kode saham. LG Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai underwriter-nya. IPO di harga 108. Kemudian ada underwriter yang kedua yaitu YP, yaitu Mirai. Oh, bukan YP ini, maaf, PD. Oh, PEPF. PD yaitu Indo Primer Sekuritas. Di sini 7,64% ya. Sedangkan 92% itu Trimegah atau LG. Pada waktu IPO, saham pabriknya 30%, founder share-nya 70%. Nah, seiring berjalan waktu, kurang lebih 2 tahun, ya, founder share-nya sell ya, sebesar 99 juta lembar saham ke saham publik, ke publik ya. Jadi saham pabriknya berubah menjadi 33% dari tadinya 30%. Ini ya sepertinya kurang bagus ya, sepertinya. Kan masih ada faktor yang lain atau variabel yang lain. Nah, harga terakhir kemarin hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 di 105 rupiah, naik 1%. Ya. Sebentar, ini takutnya salah ya, ini banyak kesalahan ya, karena tadi aplikasi yang berubah. Jadi saya punya aplikasi dari sekuritas. Nah, ada update aplikasi, datanya berubah, posisinya, jadi ya kita harus merubah juga formulanya. Supaya saya edit dulu ya. Takutnya salah. Ya tadi ada kesalahan ya, jadi maaf karena ya tadi aplikasi yang berubah, aplikasi yang diupdate, timbul ya perlu penyesuaian. Ya, jadi last price di 104, average price di 95, low price di 64, di 64 ya low price, sedangkan high price di 139 dengan rank 200 hari.
kepemilikan asing minimalis di 0,65%. Kemudian yang seller dan buyer, di mana LG selaku underwriter jualan yaitu 67%, underwriter ya. Kemudian PO jualan di 7%, MG 6%, MG ini biasaan, dia muncul di saham-saham yang baru IPO, terutama hari pertama, kedua, ya pokoknya awal-awal IPO lah ya. IN di 4%, ini retail. 67% LG jualan, YP 26%, BQ 19%, AR 9%, XL 7%. Nah, ini retail. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini distribusi ya, selama kurang lebih 2,2 tahun. Dimana ini adalah harga buy-nya, ini harga sell-nya. Price base-nya 104, jadi banyak yang nyangkut ya, 104, 144, 135 ya. Jadi banyak yang nyangkut. Ya, distribusi ya ini ya intinya. Yang di buy dan sell 43% dari total free float ya. Yang masih di hold, yang belum pernah dijual ke market 56%. Nah, total 100%. Jadi 14,3% telah membanjiri pasar, yang 8% masih di hold, terus yang 66,8% itu memang founder share porsinya. Kalau kita perbandingkan dengan total share secara keseluruhan, YP 3,7%, BQ 2,7%, AR 1,2%, XL, nah ini lain-lain ya. XL 0,9%, ini adalah harga belinya. Jadi harga saat ini tidak jauh dari harga IPO. Nah, kita lihat chart yang tadi katanya kita lihat distribusi, jelas di sini kelihatan distribusi juga. Kemudian ini yang di hold masih 19%, yang buy sell 14%, cukup banjir juga ya. Tapi ya juga tergantung jumlahnya saham. Ini jumlah sahamnya 3 miliar, yang di market 449 juta lembar saham. Ya, maka kalau ada orang pintar bisa ngitung. Ya. Ini di market, ya. Dijual belikan berapa? Ya. Nah ini, ya cukup ya, jadi cukup untuk bandarmologi secara general ini. Kita mungkin lebih ke ya kita persempit ya, kita persempit ranknya. Kalau ini rank selama dia hidup di bursa efek, nah kita cari rank yang lebih sempit. Mutu ya, ini dari ya ini dari tanggal 12 bulan 9 2025 sampai tanggal 1 November hari ini ya. Dimana posisinya, nah ini mulai akum ya. Ya, jadi itu kita caranya bandarmologi ya. Kita ambil keseluruhan waktu IPO sampai sekarang itu untuk mengetahui posisi bandar atau posisi shareholder free float yang di market dan free float yang di hold.
Hasilnya apa? Misalnya distribusi dalam kasus mutu, kita ranknya persempit yang mendekati kekinian, yang mendekati tanggal 11, bulan 11, tanggal 1. Nah, di sini ketemu Beki mulai akum. Ini perusahaan Korea ya. Ya, Korea Investment and Sekuritas ya. Nah, ini kurang sifat bandarnya untuk trader kurang bagus ya, karena dia slow ya. Tapi tetap disclaimer on ya, ini cuma praduga. LS 18%, XL 9%. IAH, AG, LGF, YP, ya intinya akum. Secara pembagian kue, di mana asing ya, LG jualan 14%, yani LG, F, Orange ya, 4%. Ini adalah NI, tapi ini campur ya. Jadi katakanlah abaikan aja ini ya. Kalau ini murni LG, F. Nah, jadi akum. Tapi cuma akumnya ya karena kita lihat bandarnya bukan tukang kerek misalnya. Bukan tukang goreng ya. Tapi semua tergantung ke market ya. Market always right, kita hanya menebak atau menduga. Ya. Kita rank lebih sempit lagi, misalnya 5 hari atau MA5 ya, 5 hari perdagangan. Nah, 5 kali perdagangan lebih akum lagi, yaitu Beki ini ya. Mungkin Beki yang tadi, yang di sebelumnya sama dengan Beki ini. Beki yang tadi itu mungkin 30%, itu karena dia ranknya lebih panjang. Nah, setelah kita ambil rank 5 hari, Beki 90%. Ini sangat dominan ya. Sampai-sampai tulisannya nggak cukup ya, karena ini kecil-kecil kuehnya. Namanya panjang-panjang misalnya. Ya, intinya akum ya. Beki penguasanya. Beki 103 ya, belinya jual. Ini diduga, oh iya ya. Ini diduga crossing ya. Nah, saya belum pernah tahu atau belum pernah analisa seberapa besar pengaruh crossing barang terhadap harga saham. Ya. Ini 103 ya. Ini mungkin perlu perubahan ini. 103. Jadi intinya akum ya. Ada yang saya mau edit ya. Ya, maaf ya, tadi ada kekeliruan. Di sini 105 tadi, yang benar 104. Ya, maklum karena aplikasi yang berubah. Jadi repot ya kita sebagai retail. Aplikasinya misalnya dulu ada ya, sekuritas yang saya minati. Nah, tiba-tiba kena ransomware. Terus aplikasinya berubah hampir, ya berubah lah. Katakanlah 80 derajat. Nah, repot kita. Akhirnya saya tinggalkan sekuritas itu. Nah, sebetulnya cuma naksir aplikasinya sih. Tapi naksir aplikasinya kan harus berlangganan sekuritas tersebut. Nah, di satu kali lah itu ya. Akhirnya cari sekuritas yang lain yang sesuai dengan selera kita aplikasinya. Nah, contohnya ini Bandarmologi ini dulu pakai aplikasinya ke hack. Berubah aplikasinya, otomatis ya rumus-rumusnya juga berubah. Bahkan nggak berguna sama sekali akhirnya. Diupdate lagi, lama lagi, cari sekuritas lagi. Ya. Karena tidak sembarang sekuritas bisa untuk membuat Bandarmologi ini dengan bagus atau dengan cepat lah ya. Kita butuh kecepatan soalnya.
Ya, itu ya. Ini akum. Mudah-mudahan, tapi ini crossing ya, dalam tanda petik ini. Mau dikemanakan saham ini. Ya, kita lihat chart mungkin ya. Coba kita lihat fundamental dulu. Iseng aja. Iya, fundamentalnya ini nggak min sih, tapi ya nggak sehat juga, turun terus ya dari 27, 3, oh ini 4 naik ya. Tapi intinya turun, pernah 27 ya. Atau intinya ya mahal. Tapi ini di book value-nya murah, utangnya kecil, tapi ROA-nya juga kecil ya. Ya, tapi kita masih pedomannya teknikal ya, atau persbandarmologi. Nah kita lihat chart ya. Mutu. Nah ya, ini mulai tertahan, jadi ada 3 hari ini tertahan, atau mantul dari low-nya dalam rank 5 hari. Ya. Nah ini, kemudian kita ingin lihat chart secara keseluruhan. Nah ini, jadi di hari pertama dia ARA, di 144-an ya, 145, 144 ya ARA. Kemudian naik lagi di hari kedua, tapi terus koreksi, tapi tetap hijau tipis, tapi open di atas last price ya. Atau last price di bawah open, jadi kurang bagus ya. Terus turun, koreksi, nah turun terus ya sampai sekarang harga mendekati harga IPO yaitu 105. Ya kurang menarik ya. Kalau untuk hold lama kurang menarik ya. Kalau untuk 3 hari, seminggu mungkin seperti ini kan naik 2 kali, set jual, naik 3 kali, seminggu naik jual ya, karena naik tinggi diminta lagi. Jadi nggak cocok untuk swing ya. Terus bandarmologinya juga baru akhir-akhir ini yang menarik. Tapi ya tadi, tetapi ini begi, jadi baru data 5 hari. Jadi ya wait and see dulu ya. Mending saham yang sebelumnya bandarmologi ini saya buat. Disclaimer on ya. Kita kembali judul. Salam sehat.